guy. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 telah melakukan wawancara dengan Bapak Agung, sang pengusaha parfum. Berikut video wawancara kelompok 6. Bapak memulai bisnis Bapak, apa yang mendorong Bapak untuk memulai bisnis tersebut? Apa visi dan misi bisnis Anda? Apa yang ingin Anda capai dengan bisnis ini dalam jangka pendek dan jangka panjang? Yang dari pertama tadi ya latar belakang kerjanya ya seperti gimana. Nah, jadi dulu awalnya saya tuh cerita sedikit ya. Saya dulu pernah kerja di sebuah lembaga keuangan. Nah, di dalam perkantoran saya itu ada beberapa orang yang selain juga kerja di situ, mereka juga punya kerja sampingan. Salah satunya ialah mereka itu berdagang atau jualan parfum isi ulang. Dari cerita-cerita mereka yang saya dengar tiap hari ketemu gitu, akhirnya saya juga tertarik untuk mencoba terjun ke bisnis penjualan parfum isi ulang itu, dengan harapan itu bisa ya sedikit banyak menambah penghasilan. Dengan berjalannya seiring waktu yang terus, akhirnya justru jualan parfum tersebut yang saya tekuni, terus saya akhirnya mundur dari kerjaan yang di lembaga keuangan tadi. Nah itu. Terus yang kedua, misinya yang pertama jangka pendek itu awalnya dulu ingin menambah penghasilan. Visinya baik jangka pendek maupun panjang, akhirnya setelah penghasilan itu nanti bertambah bisa mensejahterakan keluarga saya seperti itu. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat memulai dan menjalankan bisnis Bapak? Bagaimana Bapak menghadapinya? Ya, tantangan terbesar bagi seorang pengusaha saat awal-awal itu mau melangkahnya, Mbak. Ya, mau menentukan ya atau enggaknya. Nanti kira-kira laku atau enggaknya. Nah, disitulah yang paling besar tantangannya. Karena untuk memulai sesuatu yang baru butuh keberanian dan butuh kenekatan juga ya. Nah, dengan rasa percaya diri tadi, akhirnya nanti bisa semuanya itu terlampaui dan bisa dijalani. Ya awalnya susah nyari pelanggan untuk datang untuk membeli, ya. Tapi begitu lama kelamaan banyak juga mereka yang udah tahu, kita promosi juga ke mereka biar mereka tahu bahwa di situ ada orang yang jualan parfum. Itu akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit banyak mereka yang datang, mereka yang akhirnya beli. Nah dari mereka itu akhirnya konsumen saya itu kasih tahu kepada teman-teman yang lainnya bahwa di situ ada orang jualan parfum. Nah dari mulut ke mulut tadi lama-kelamaan bisa menjadi ramai seperti itu. Bagaimana Bapak mengatur strategi pemasaran dan pendekatan khusus dalam memasarkan produk atau layanan Bapak? Secara kalau dibilang khusus nggak ada sih Mbak ya. Jadi awalnya dulu itu saat saya mau buka promosi ya biasa aja, saya bagi-bagi beberapa parfum gratis ke orang-orang terdekat gitu. Nah dari orang-orang terdekat itu yang bisa menyampaikan kepada pihak yang lain untuk ikut mempromosikannya keberadaan saya. Gak ada Mbak yang khusus, gak ada, saya kira gak ada. Biasa aja yang saya lakukan seperti itu. Okay. Pertanyaan yang kelima, bagaimana Anda mengelola bisnis Anda? Apakah Anda memiliki
bisnis Anda? Secara keseluruhan nggak ada Mbak, ya gimana ya, dari pengalaman saya tempat kerja dulu itu kan lembaga keuangan, dari situ sedikit banyak saya bisa ngerti, ada ilmu-ilmu di situ yang bisa saya terapkan. Salah satunya mungkin masalah gaji ya, gaji. Nah, usahakan gaji kita itu disesuaikan dengan pendapatan dari usaha tersebut. Oke? Jadi jangan sampai gajinya melampaui dari pendapatannya. Seumpama nanti melampaui dari pendapatannya, tentu saja usaha tersebut tidak akan bisa jalan dengan baik, nggak bisa langgeng ya, cuma bertahan sebentar aja, gitu aja. Kalau yang keenam, bagaimana Anda memotivasi tim Anda dan membangun budaya kerja yang positif di dalam perusahaan Anda? Ya, karena di sini kan apa ya Mbak, cuma beberapa anggotanya belum punya karyawan atau apapun, masih ditangani oleh saya sendiri dan istri terutama ya. Jadi di situ kita motivasinya ya gimana caranya kita usaha untuk bisa mendapatkan hasil dengan niatan, pokoknya usaha diniati dengan ibadah ya. Dengan ada niatan ibadah, otomatis kita semakin semangat untuk usahanya ya. Hal itu aja. Apa yang membuat bisnis Anda unik di pasaran? Apa keunggulan bersaing yang dimiliki bisnis Anda? Keunikannya kemudian nggak ada Mas, karena sebelum saya usaha parfum Lang di sini sudah ada dua ya yang tadinya sudah membuka ya, tapi karena kemudian mereka kurang, para pesaing tadi yang sebetulnya mereka udah lebih senior dari saya, mereka kurang apa ya, kurang tekun, kurang rajin, akhirnya mereka nggak bisa bertahan atau survival. Oke, terus dengan adanya saya di sini saat ini, sementara belum ada pesaing yang lain yang nggak ada unik-uniknya sama sekali, karena itu sudah umum ya parfum isi ulang tuh. Tapi karena di daerah sini tuh belum terlalu banyak pelaku usahanya, jadi mungkin ya masih banyak pelanggan yang mau datang ke tempat saya tadi. Terus bagi mereka itu yang pelanggan yang membeli di tempat saya itu kan rata-rata nanti kita salah satu daya tarik yang kita tawarkan ke mereka itu ada istilahnya kartu pelanggan ya, dimana di kelebihan dari kartu pelanggan tersebut nanti setiap kali dia membeli ya itu kita cap selama 7 kali pembelian ada gratis 1 kali. Mungkin itu salah satu yang menjadi daya tarik. Bagaimana Anda menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis atau pasar? Apakah Anda memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi yang tidak terduga dalam menjalankan bisnis Anda? Ya, situasi yang tak terduga terutama selama COVID kemarin ya, itu salah satunya yang menyebabkan omset penjualan menjadi turun. Nah, tapi strategi saya sebelum jauh-jauh tahun sebelumnya itu kan dengan menabung Mas. Nah, dengan adanya tabungan tadi, saat omset turun pun kita masih tetap kita survival, bisa bertahan dengan adanya tabungan tahun-tahun yang sebelumnya yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin itu. Bagaimana Anda berencana untuk mengembangkan bisnis Anda ke depan? Apakah Anda memiliki rencana ekspansi atau diversifikasi bisnis? Tujuan ataupun harapan ke depan pasti selalu ada. Salah satunya untuk pengembangan bisnis tadi ya. Salah satunya adalah untuk membuka cabang ataupun gerai di tempat yang lain. Dengan kalau diversifikasi belum ya, masih sama. Mungkin suatu saat saya ingin buka cabang di mana, tapi jualannya masih ke parfum isi ulang seperti itu. 10. Apa yang menjadi sumber inspirasi atau motivasi bagi Anda dalam menjalankan bisnis Anda? Bagaimana Anda menjaga semangat dan komitmen Anda sebagai seorang pengusaha? Yang menjadi inspirasi adalah ya
dari rekan-rekan kantor yang dulu itu, yang mereka selain kerja kantoran tapi mereka juga masih punya usaha sampingan. Itu inspirasi dan motivasi saya. Terus apa tadi? Menjaga semangat dan komitmen Anda. Nah, salah satunya adalah mungkin untuk menjaga semangat dan komitmen adalah rasa ingin melayani konsumen. Rasa komunikasi yang sudah terbangun dengan para konsumen itu adalah salah satu hal yang mendasarinya. Dari video tersebut, motivasi Bapak Agung adalah dari cerita temannya yang sesama lembaga keuangan namun memiliki bisnis sampingan. Tantangan dalam memulai bisnis ada, namun dengan rasa percaya diri dan promosi dari mulut ke mulut bisa jadi ramai. Di samping itu juga promosi membagikan parfum gratis. Dari pengalaman Bapak Agung tersebut bahwa seorang wirausaha bisa tercipta karena kerja keras. Walaupun sudah memiliki pekerjaan tetap, namun jika bisa sambil membuka usaha untuk berjaga-jaga. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.